Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Bobi Ranto-Payu, di channel Atur Uang. Seperti biasa, pada hari ini kita akan kembali share berbagai informasi mengenai berbagai saham yang di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kita tradingkan ataupun untuk kita investasikan gitu. Dan kali ini kita akan bahas tentang satu saham yang cukup menarik ya dari segi dividen, dan dia baru saja kemarin itu membagikan dividennya dengan nilai cukup fantastis, yakni mencapai yieldnya di atas 2 digit gitu ya. Nah, yakni saham Triputra Agro Persada atau TAPG gitu ya. Nah, kalau dilihat ya sebenarnya saham saham Triputra ini itu adalah sebenarnya saham yang baru IPO itu tidak lama gitu ya. Dia belum lama IPO dari tahun 2000-an kalau nggak salah ya, 2020 maaf, 2020. Dan apa namanya, dan dia ini sejak dia listing itu dia adalah sudah konsisten membagikan dividennya. Ini kalau kita lihat ya, kalau di berita di informasi dari yang kita kutip dari investing.com itu, ini kalau kita lihat bahwa TAPG ini itu dia listing di tahun 2020, dan namun sejak tahun 2021 itu dia rutin membagikan membagikan dividennya gitu, tanpa henti ya, tanpa henti. Dan yang terakhir ini, yang tahun 2024 ini, untuk tahun buku 2023, itu dia membagikan dividen yieldnya sebesar 14,33%. Jadi cukup menarik ya untuk saham ini gitu. Dan secara grafik ini kalau kita lihat memang TAPG ini setelah setelah pembagian dividennya ini di sini, itu dia langsung membentuk gap down seperti biasa ya, dia akan membentuk gap down, dan sekarang di level harga 555 gitu untuk hari Jumat kemarin gitu. Dan saya pikir dengan level harga yang seperti sekarang ini TAPG ini justru memberikan peluang yang cukup menarik untuk mulai dikoleksi ya, mumpung lagi sementara membentuk gap down. Oke, apa alasan saya menyebut bahwa TAPG ini menarik? Paling tidak kita akan coba lihat ya, kenapa saya menganggap bahwa TAPG ini di harga sekarang ini menarik, mumpung di harga koreksi. Yang pertama adalah dulu di uh, kondisi fundamentalnya. Ini kondisi fundamental nih, karena TAPG juga ini sudah merilis ya laporan keuangan untuk yang tahun 2024 kuartal satunya itu hasilnya cukup menarik ya, sangat menarik bahkan ya. Di mana di sini total total uh, labanya atau maaf, total revenue-nya itu sebesar 1,9 triliun, memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 untuk kuartal yang sama. Namun untuk laba bersihnya itu melonjak ya. Melonjak di sini hampir 20% ya, hampir 20% peningkatannya gitu ya. Hampir 20% peningkatannya dari 2023. Nah, kenapa dia meningkat? Kenapa kok dengan total pendapatannya seperti ini, tapi kok labanya meningkat drastis? Ternyata dipengaruhi oleh beban pokoknya, HPP-nya yang rendah ya, yang turun signifikan. Tadi 1,4 triliun untuk HPP-nya, tinggal 1,3 triliun rupiah gitu. Nah, berarti sebenarnya penjualan yang terjadi di tahun 2024 ini tuh adalah berasal dari stok-stok lama yang sudah dimiliki oleh TAPG sebelumnya. Nah, kita lihat, kita tahu kan, karena TAPG ini adalah perusahaan palm oil ya, di mana harga outputnya itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga minyak sawit itu. Kalau kita lihat nih, untuk harga minyak sawit ini sebenarnya memang di tahun 2024 ini itu memang lebih ada gitu sedikit peningkatan ya di sini, sepanjang ini itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 kuartal yang sama. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa harga harga revenue dari si TAPG itu meningkat, namun dengan HPP yang relatif lebih rendah. Karena ini kan pasti di stok ya, jadi dia akan menyetok di harga ini, kemudian dijual di harga sini ya. Jadi otomatis HPP-nya lebih rendah, namun revenue-nya lebih tinggi. Itu yang alasan yang pertama gitu. Kemudian juga yang kedua adalah masih tetap fundamental, bahwa jika melihat kondisi palm oil ya, grafik palm oil yang ini,
itu maka ada kemungkinan Impal Family itu akan kembali mengetes harga terdekatnya, ini di level 4.274 ini. Nah, kalau yang terjadi, kalau skenario yang terjadi, maka otomatis akan berefek sangat positif terhadap harga saham TAPG. Nah, ini yang kemudian membuat saya tertarik dengan saham ini, bahwa dengan kondisi yang sekarang saja ini, di mana harga palm oilnya sudah relatif di bawah begitu, itu dia bisa menghasilkan apa namanya uh, apa namanya kinerja yang cukup luar biasa. Apa kalau misalkan nanti dia bisa kembali pullback ke sini, nah ini berarti ada kemungkinan dia akan kembali meningkatkan laba di kuartal kedua dan seterusnya gitu sepanjang tahun 2024 ini. Itu alasan kenapa saya uh, memilih TAPG ini gitu. Kemudian bagaimana secara valuasinya? Bagaimana secara valuasinya gitu. Nah, kalau secara valuasi kita coba ya menghitung gitu bagaimana kemungkinan valuasi TAPG ini di tahun 2024 ini. Nah, saya coba menggunakan pendekatan yang cukup sederhana saja gitu ya. Di mana kalau kita menggunakan nilai apa namanya? Nilai uh, EPS yang tahun 2024 kuartal 1 sebesar yang ini, sebesar yang 18,68 rupiah ini, maka secara annualized-nya itu maka diprediksi untuk EPS yang apa namanya yang TAPG ini akan mencapai paling nggak di level 72 atau enggak 81, coba kita lihat ya. Di level mana ini? Nah ini di level 74,72 rupiah. Nah, kalau memperhatikan DPR-nya siapa namanya DPR TAPG ini, ya memang untuk tahun 2024 ini DPR yang dihasilkan dengan yield dengan dividen sebesar 9% itu adalah melebihi nilai laba bertahun kemarin. Di sini laba bersihnya adalah hanya sebesar 81, namun DPS-nya sebesar 91, artinya melebihi dari laba bersih. Jadi kita tidak akan menggunakan acuan yang kemarin. Paling kita ambil ke angka moderat, dilihat dari data yang selama ini terjadi, itu di level 40 sampai 50% dari total DPR-nya gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut, maka kalau seandainya harga sawit tadi tidak banyak bergerak, maka total dividen yang kita akan peroleh oleh TAPG ini yakni di level 35 rupiah. Kalau dia DPS-nya sebesar DPR-nya sebesar 50% dari total apa namanya EPS annualized-nya gitu. Tapi ingat, ini adalah dengan menggunakan EPS yang tahun 2024 kuartal pertama. Kalau misalkan harga saya tadi seperti saya katakan dia kembali meningkat, maka ada kemungkinan ini akan melebihi target kita gitu. Nah, sehingga katakanlah nih dia tetap di Rp35 per lembar saham, maka dengan memperhatikan harga TAPG hari ini di level 5555, maka itu ada kurang lebih dividen yield-nya di level 35 bahagi 535 gitu ya. Sama dengan 35 bahagi 555 itu di level 6,3% gitu. Tapi sekali lagi ini dengan asumsi yang sangat pesimis gitu ya. Artinya tidak akan ada perubahan selama tahun 2024 ini. Tapi kalau misalkan ternyata seperti itu harga ini kembali meningkat, ya otomatis dia akan lebih tinggi lagi gitu. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka sekali lagi saya merasa bahwa harga TAPG pada level harga hari ini cukup menarik secara fundamental ya, karena menjanjikan apa namanya yield yang cukup menarik
jika kita mulai mengakumulasi di level bawah. Itu secara fundamental. Secara teknikal kita lihat bahwa ini ada gap down. Ada gap down, maka otomatis seperti biasa secara teori ya, kalau ada gap down maka akan harga saham itu akan cenderung menutup gap down-nya gitu. Maka ada kemungkinan kita akan secara teknikal ini adalah level tutup gap-nya. Ini di level 636. Di level 636 berarti dengan kondisi harga sekarang 5555 maka ada potensi kurang lebih potensi harganya di level 14,69%. Itu ya. Jadi kita keep hari ini, kita tunggu sampai dia nutup gap, kita bisa jual, maka kita punya sudah punya bisa profit di level 14,6%. Tapi kalau misalnya kita bisa hold dia, ya, menunggu nanti tahun depan pembagian dividen, ya ada kemungkinan dia akan lebih di atas 14,6% ini gitu. Itu ya dari saya, sharing saya hari ini untuk PAPJ. Sekali lagi saya mohon dukungannya jika teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk seluruh konten yang ada di channel Atur Uang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.